Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada malam ini live streaming pada malam ini saya ingin sedikit membahas tentang kasus putra Kiai Jombang yang namanya MSAT atau Subeki yang ada keterkaitan dengan Sidikiyah ya. Saya akan memulai fakta-fakta hukum tentang apa yang terjadi ya. Jadi kemarin itu sidang yang ke-20 itu adalah sidang saksi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita sudah sampaikan ya. Kita sudah sampaikan bahwa dugaan besar kasus putra Kiai Jombang adalah kasus rekayasa. Ya. Nah, terakhir kemarin saya menyimak dari hasil fakta persidangan sidang ke-20 itu adalah sidang saksi ahli. Nah, sidang saksi ahli ini siapa? Beliau saksi ahlinya adalah Profesor Dr. Suparji Ahmad ya, pakar hukum pidana yang sudah dihadirkan di dalam persidangan ya. Nah, ini cuplikannya seperti ini teman-teman. Dalam persidangan tadi Ya. menerangkan bahwa terdakwa tiga unsur perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan baik 285, 289 maupun ya 294. Karena apa? Karena kalau 285 tadi kan harus ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengancam kekerasan atau ada unsur kekerasan. Jadi kalau lihat dari kronologisnya. Jadi apa yang disampaikan di sini ya? Jadi apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suparji Ahmad sebagai saksi ahli dalam persidangan saudara MSAT Subeki ini, apa yang menjadi dugaan kita ternyata juga sama. Dugaan oleh ahli hukum ya, pakar hukum pidana juga hal yang sama, sesuai dengan apa yang kita dengar dari fakta persidangan. Ya. Jadi dugaan besar bahwa kasus ini sebetulnya tidak dapat diteruskan. Sebetulnya enggak bisa dilanjut karena tidak memenuhi unsur. Ya. Hubungan anggota tidak masuk di situ. Jadi ketiganya nggak masuk dalam pandangan saya. Meskipun positifnya nggak masuk. Nah, ini kan kalau bicara KUHP itu adalah kekerasannya fisik, kekerasan fisik, ya. Kekerasan dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda itu adalah cenderung bersifat fisik, ya. Beda dalam konteks KDRT, yaitu adalah misalnya psikis, yang mana itu misalnya karena ancaman-ancaman yang bersifat misalnya gangguan kejiwaan dan sebagainya. Maka ini sifatnya adalah fisik. Nah, pada sisi yang lain kan juga yang juga ini tidak memenuhi unsur karena dia didukung dengan alat bukti yang memadai. Misalnya tidak ada saksi yang melihat, mengalami dan mendengarkan secara langsung atas peristiwa tadi itu. Jadi apa yang disampaikan oleh saksi ahli pakar hukum pidana Profesor Dr. Suparji Ahmad, ada 3 pasal yang menjerat saudara MSAT atau Subeki. Menurut analisa beliau yang beliau ketahui sebagai pakar hukum pidana, ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Ini adalah ahli. Ini adalah saksi ahli. Ya. Ini perlu diketahui nih. Ini kasus gak rame ini. Ya. Ini kasus gak rame soalnya. Ya, giliran urusan cabulan rame. Ya, kalau nggak ada urusan masalah pondok pesantren kita diam. Jadi nggak semuanya ada kasus itu benar. Ya. Ini loh mencangkut marwah pesantren. Ini loh mencangkut marwah Islam. Agama apapun itu. Kalau dipermainkan, ditelanjangi oleh oknum-oknum, segala sesuatunya dibuat rekayasa hanya untuk menumbangkan, menghancurkan. Dampaknya nggak cuma Sidikiyah saja. Jadi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, 3 pasal itu sesungguhnya tidak masuk. Lagian juga dijelaskan, Anda bisa nonton di persidangan MSAT yang ke-20 atau ke-21 di media-media banyak. Di YouTube banyak, saudara-saudara se-Indonesia, Anda bisa akses itu. Anda bisa akses itu ya. Anda bisa simak baik-baik. Jangan cuma diam. Ini nggak ramai soalnya.
Yang kaya-kaya begini nih ya. Lagian juga didukung tentang apa? Visum. Membahas tentang visum. Terjadinya ada pemerkosaan, kekerasannya tidak ada, tetapi dakwaannya ada kekerasan. Visum. Setahun yang lalu visum, dilaporkannya baru setahun kemudian. Jangan karena hukum ini buta, terus akhirnya hukum dijadikan akal-akalan, dijadikan alat. Ya? Tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan pun juga tidak bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Saksi ini cerita A, saksi ini cerita B, sehingga tidak terbangun sebuah kebenaran. Maka berarti kan tidak ada alat bukti saksi yang mendukung atas peristiwa pidana tadi. Nah, pada sisi yang lain juga, kalau menggunakan alat bukti surat misalnya, visum, ini ada persoalan, ya, ada persoalan dalam arti visumnya berulang-ulang, visumnya ada cacat formilnya, direvisi, diperbaiki, ada jangka waktu yang cukup lama antara visum dengan peristiwa yang dianggap terjadi tadi itu, sehingga keakuratan kebenaran dari visum tadi dipertanyakan atau diragukan. Jadi alat bukti saksi tidak mendukung, alat bukti surat juga tidak mendukung, kan? Saksi tidak mendukung, alat bukti pun tidak mendukung. Tetapi MSAT atau Subeki Putra Kiai Jombang saat ini ditahan. Lalu yang bertanggung jawab ini siapa? Terus yang bertanggung jawab atas Sidikiyah yang sudah namanya tercemar di seluruh dunia siapa? Ini nggak rame. Nggak. Bangsat nggak? Bangsat. Ada nggak kata-kata yang lebih kasar lagi dari bangsat? Ini nggak ramai soalnya. Kalau untuk urusan begini ada kaitannya dengan tanda kutip Islam, ada kaitannya dengan pesantren, cepat viral. Bajingan tidak. Bangsat tidak. Ini pelapor rekayasa ini. Yang salah bukan polisi. Polisi bisa saja dibohongi sama pelapor. Bajingan tidak, bajingan. Lain kan juga sebetulnya perkara ini sudah SP3 misalnya kan, sudah SP3, terus tidak ada yang diungkap lagi ya. Terus pada sisi yang lain juga ini kan sudah P19-nya lebih dari 3 kali. P19 3 kali itu ya berarti mestinya perkara tidak lanjut karena tidak memenuhi syarat atau tidak layak. Ini yang bilang bukan saya, ini yang bilang adalah pakar hukum pidana, Profesor Dr. Suparji Ahmad. Ini buzzer-buzzer pada kemana? Influencer pada kemana? Bapak Mahfud MD, Bapak Jokowi, Pak, Bapak Jokowi, Bapak Mahfud, pesantren Pak, pesantren yang sudah mencetak generasi yang berakhlak, generasi bangsa Pak. Frame-nya sekarang negatif. Gara-gara kelompok-kelompok ini Pak. Bapak Mahfud MD, Bapak Jokowi, jangan diam. Pemerintahan Jombang yang harusnya menjaga marwah Jombang, harusnya menjaga marwah pesantren. Seperti tidak peduli. Ada pemerintahan Jombang seperti tidak peduli apa yang sudah kasih Sidikiyah terhadap bangsa negara. Apa yang dikasih Sidikiyah untuk umat. Mengajarkan supaya orang punya budi pekerti. Mengajarkan orang biar mengerti. Biar mencintai tanah air. Melahirkan ratusan ribu bahkan jutaan manusia.
pemerintah Jombang tergagal di sepanjang sejarah. Bisa jadi hari ini Sidikiah, bisa jadi besok Lirboyo, bisa jadi umpamanya begitu. Sampai kapan? Bisa jadi besok tambak beras, umpamanya. Kalau kasus-kasus rekayasa ini dibiarkan begitu saja. Bisa jadi besok Gontor. Ini kelakuan-kelakuan PKI ini. Bangsat tidak, bajingan tidak. Ini bukan salah polisi, ini salah pelapor yang sudah membuat rekayasa, sudah mengatur semua ini. Akhirnya menjadi atensi publik. Emangnya kalau sudah menjadi atensi publik, Subeki maupun tidak salah harus dihukum. Kalau seandainya Subeki tidak bersalah, fakta persidangan pun, ini Profesor Dr. Suparji Ahmad loh, saksi ahli loh, dalam persidangan loh. Apakah tetap harus dihukum? Hanya karena alasannya atensi publik? Hanya karena alasannya sudah ramai dan sudah viral? Hanya karena sudah menjadi atensi kemarin waktu penangkapannya itu ada ratusan personil? Bapak Kompolnas, Komisi Polisi, Bapak Kompolnas harus dengar itu. Kami tidak pernah menyuarakan apa-apa yang orang-orang intoleran. Kita bela tidak pernah. Tetapi kali ini please, kita gak pernah bela kelompok-kelompok radikal. Bertahun-tahun pertaruhan kami adalah nyawa. Mengkadar memberi penyeimbangan untuk mengatensi menangkap orang-orang kelompok-kelompok radikal ekstremisme yang berkedok agama. Kali ini kasus yang penuh rekayasa. Rudy Kamri, mana belasan santriwati di bawah umur yang dicabuli mana? Adi Armando, mana ada seorang putra Kiai Jombang yang kerjanya hura-hura main perempuan? Ada pertanggungjawabkan itu semua. Ada buzzer dan influencer. Enak sekali menyuarakan. Saya sudah bilang sekali dua kali. Anda bisa lihat fakta persidangan saat ini. Jangan cuma pas ada isu cabul. Ada viralkan. Ada bernarasi senanya sendiri. Membuat ruang-ruang publik seolah-olah negatif terhadap pesantren. Kalian sekarang bertanggung jawab. Kalian tidak menghargai perjuangan-perjuangan kami. Sekarang bisu, Anda tidak bernarasi. Ayo bernarasi lagi. Belasan santriwati di bawah umur tidak ada. Satu korban visum setahun yang lalu, setahun melaporkan. Saksi-saksi bukan memberatkan yang dilaporkan, malah meringankan. Katanya ada pemerkosaan, ternyata tidak ada kekerasan. Katanya ada pemerkosaan, ternyata dia di atas. Katanya ada pemerkosaan tetapi ngelepas kancing sendiri. Ini pemerkosaan atau cita-citaan? Yang benar. Bapak Mahfud MD, Bapak Jokowi, semua lembaga institusi kan tahu Sidikiah itu apa.
salah satu torekot terbesar yang mengajarkan cinta tanah air. Lihatlah ada monumen-monumen Pancasila, monumen Hubul Waton Minal Iman, Undang-Undang Dasar 1945, melahirkan jutaan generasi, anak bangsa. Negara sudah kasih apa terhadap Sidikiyah? Harusnya negara melindungi. Semua institusi harusnya melindungi Sidikiyah, mengawal Sidikiyah, kasih pengawalan bila perlu. Saya apresiasi pencabutan Sidikiyah dibatalkan. Bapak Menteri, Pak Mahfud MD, Gus Ketum Yakut, apresiasi. Gila, gua perjuangin tahunan hanya untuk NKRI, hanya untuk Pancasila. Apa yang gue kerjain, apa yang gue perjuangkan selama ini, tahunan seolah-olah ditabok tai, seolah-olah gue ditabokin tai. Gue seolah-olah dilempar tai kuda, tai anjing ke muka saya. Ketika melihat seorang pesantren, sebuah pesantren yang besar, yang NKRI, yang Pancasila, di framing negatif, kasus dugaan besarnya rekayasa. Kalau permasalahan ini, kalau kasus ini tidak selesai, saya akan naik sampai ring 1. Kalau kasus-kasus rekayasa yang seperti ini ada keterkaitan dengan bangsa negara, ada keterkaitan dengan pesantren, ada keterkaitan dengan umat, kalau dikriminalisasi, saya akan naik ke ring 1. Sampai itu baik-baik. Bapak Mahfud harusnya tahu. Bapak Mahfud MD harus bersuara. Usut. Saya yakin kalau Bapak Mahfud MD mengatensi saja mau berucap tentang Sidikiyah seadil-adilnya, buka kasus Sidikiyah seadil-adilnya, buka kasus putra Kiai Jombang, semua akan teratensi, semua akan dibuka lagi nih. Kasus-kasus yang lucu, kayak dagelan. Jangan pernah mau ditakut-takutin oleh siapapun. Murid ketemu murid, guru ketemu guru, bintang ketemu bintang, bulan ketemu bulan. Jangan takut diintimidasi oleh manapun. Netizen pencari kebenaran, kontrol dan kawal terus itu. Pemerintah tahu, institusi tahu apa pengorbanan kami selama ini untuk bangsa negara ini. Tapi kali ini kasus yang dugaan besar rekayasa di Sidikiyah, putra Kiai Jombang, ini harus selesai. Ini harus dibuka seadil-adilnya. Jangan sampai tidak. Nanti Bapak panggil saya ya, kalau saya ngomong kayak begini salah. Saya tunggu. Kalau saya ngomong kayak begini salah, panggil saya. Saya tidak halu. Saya berbicara fakta hukum. Saya berbicara fakta pengadilan. Saksi yang harusnya di JPU memberatkan terdakwa malah meringankan. Apa yang mau dibahas? Persidangan model apa? Bahkan menghadirkan saksi ahli hukum pidana.
Profesor Dr. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana pun menjabarkan semua 3 pasal yang dilemparkan kepada saudara MSAT harusnya tidak ada. Tidak memenuhi unsur. Mana pemerkosaan? Institusi pemerintahan yang ada di Jombang harusnya ikut mengawal, menjaga marwah setidaknya. Harusnya ikut menjaga marwah di situ pesantren. Apalagi pesantren sudah tua. Jombang itu diakui dunia. Jombang itu di mana lahir tempat guru-guru kami. Jangan karena begudal yang memiliki kepentingan, yang serakah, yang tamak. Kami orang luar Jombang peduli. Jombang adalah salah satu kota santri yang menjadi pedoman, yang menjadi kiblat orang Indonesia. Harusnya dijaga. Ini saya tidak berbicara sedikit saja. Pesantren manapun yang ada di Jombang, yang ada di luar, yang ada di Indonesia, jangankan pesantrenmu, gereja sekalipun, kalau menghadapi kasus-kasus yang kayak begini, hanya untuk melubur marwah, menghancurkan marwah, saya akan menjadi orang yang pertama. Mati besok, mati sekarang, sama. Di penjara sebuah resiko yang paling ringan buat saya. Ini tidak rame. Ini tidak viral. Yang viral itu kalau ada kasus begini, kentung, ngewek, rame. Viral kan? Ketika ada fakta-fakta, mana rame? TV One, iNews TV, hai, media-media elektronik, media-media mainstream, kemana kalian? Apakah saat ini Anda rugi membicarakan fakta persidangan karena tidak banyak yang nonton? Itukah yang menjadi pertimbangan Anda? Liput, TV One, iNews TV, Kompas. Anda adalah media yang menjadi rujukan berita kebenaran. Tayangkan itu. Berita-berita yang saat ini, yang kemarin rame. Berani apa tidak? Atau tidak berani? Kalau tidak berani, ada apa? CNN. Ada apa gak berani? Kenapa tidak seramai kemarin? Saat ada berita ngene. Cabul. Negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Masalah ini banyak sekali. Kalau nggak dibersihin, susah. Ini adalah sidang yang ke-21. Anda bisa simak semuanya. Yang tidak tahu apa urusannya, yang tidak tahu apa jeluntrungannya, ceritanya seperti apa, Anda bisa simak nanti. Anda bisa searching dengan judul Sidang MSAT. Siapapun, warganet, dimanapun Anda berada. Ini tidak adil. Ini perlu disuarakan. Nah, dari keseluruhan cerita itu, ini sidang yang ke-21 yang tadi ya. maka seluruh visum yang ada tidak memenuhi
syarat yang dihadirkan, melanggar. Karena dia melanggar maka tidak bisa menjadi alat bukti dan sah sebagai surat. Itu gitu. Yang selama ini yang diajukan saksi sebelumnya visum-visum gimana? Iya, artinya kan terkait. Jadi menarik itu. Jadi kalau robekannya 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu robekan karena rangsangan. Tapi kalau paksaan 10, 11, 12, 1, 2 itu iya, itu pengalaman dia. Kalau orang istilahnya berontak, menolak itu robekannya masih di situ. Tapi kalau karena rangsangan itu kan ada pelumas dulu, ada apa gitu. Jadi maka robekannya di sektor sini gitu. Wah, ternyata hasilnya itu pun juga masuk. Berarti nyambung dengan yang omongan itu. Omongan saksi kan itu 69. Terus dia ada yang satu lagi 13. Yang 13 saya bilang nggak ada robekan 13. Makanya ini pohon juga dokter yang buat. Nggak ada robekan 13, tapi itu kan ada 12. 1 sampai 12. Jadi singkatnya saksi yang didakwakan visum sebelumnya itu ini ahli yang sekarang bisa mementahkan. Oh, sangat, ini kan pakarnya visum. Karena dia kepala lab forensik kan. Memang kerjanya bikin visum dari orang mati sampai orang hidup. Istilahnya ahli yang kita datangkan. Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz. Pak, ini berkaitan dari masyarakat banyak yang pertama daerah Surabaya ini menanyakan dakwaan itu 5 orang, tiba-tiba hanya 1 ternyata yang terbukti dalam persidangan. Terus selanjutnya seperti apa ini, Pak? Ya, nguap kayak kapur barus. Kasusnya nguap kayak kapur barus. Kita Bruce. Iya, Pak, kita Bruce. Ya, ini kan sebagai membuktikan ada yang nggak beres kan. Ya. Terus yang kemarin dari kuasa hukum PH ini Mas Bekian mengajukan saksi harus dihadirkan, tetapi sampai sekarang saksi kunci nggak mau hadir juga. Sudah diputuskan sama hakim, sudah dilindungi semua jaksa sama hakim, nggak dihadirkan. Padahal itu kan membuka motif itu kan. Ya. Membuka motif kenapa kasus ini bisa ada. Sehingga semua orang paham. Bukan apa yang muncul, tapi apa yang di belakang itu. Tapi tampaknya banyak kekuatan besar yang melindungi. Walaupun 160 Kuhap sudah mengatakan harus dihadirkan. Untuk pembuktian selanjutnya untuk menguatkan dari dakwaan Masih ada lagi. Tadi Masih ada. 2 kali Kamis sama besok ada, Pak? Ada. Rabu sama Kamis. Ya, Kamis Jumat. Kamis Jumat. Senin lagi Mas Beki. Oh, Mas Budi. Kalau besok saksi ahli masih ada? Nah, adalah kasih besok. Besok ada. Semua warga di beberapa wilayah, di beberapa daerah menuntut untuk membebaskan karena apa? Dasar-dasar fakta hukum dan fakta persidangan yang tidak bisa membuktikan. Tidak terbukti. Tapi MSAT ditahan, terpenjara. Lalu yang tanggung jawab siapa ketika ini orang terdolimi? Lalu ketika Sidikiyah, namanya, marwahnya sudah dihancurkan, siapa yang bertanggung jawab? Semua publik kena prank. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Viralnya kasus putra Kiai Jombang yang mencabuli belasan santriwati di bawah umur, sang predator. Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Siapa? Kalau itu tidak terbukti kesalahan MSAT, siapa yang bertanggung jawab sekarang? Pemerintah, lembaga-lembaga terkait. Siapa yang bertanggung jawab? Jelaskan! Hari ini pesantren Sidikiyah. Besok pesantren mana lagi? Siapa yang bertanggung jawab? Ketika rekayasa model-model seperti ini disidangkan, diviralkan. Gua tahu, lo viralin, mumpung lagi rame, diupload, jutaan orang yang nonton, dapat duit dari YouTube. Gua tahu itu. Setidaknya kalau sudah melihat fakta persidangan, upload kek, kasih kek, kantor kek,
kasih penyeimbangan ke fakta-fakta yang telah terjadi. Lalu Anda jadikan narasi, faktanya Anda sembunyikan. Siapa yang bertanggung jawab? Rudy Kamri. Saya hadir untuk itu. Kenapa Anda sekarang diam? Hai lawan saya. Anda orang akademisi. Saya orang bodoh. Lawan saya. Sumber dari mana? Dasar dari mana? Gak usah berbicara backing. Gak laku gak usah berbicara backing sama saya. Viralkan. Ramaikan. Semua netizen di seluruh Indonesia yang mencari kebenaran, viralkan. Biar ini diusut. Kalau malam ini gak viral, saya akan viralkan lagi. Saudara-saudaraku yang belum tahu, Anda bisa searching di YouTube. Anda bisa searching di Google. Mengenai sidang MSAT. Di situ Anda akan menemukan kebenaran. Viralkan. Itu bukan kemunafikan. Viralkan. Ketik semuanya saudaraku. Viralkan. Viralkan itu semuanya. Demi kebenaran. Demi Muslim. Demi Indonesia Raya. Demi menjaga marwah. Marwah agama. Agama manapun. Gak Islam, gak Kristen, gak Hindu, gak Buddha. Jaga marwahnya. Jangan mau dibentur-benturkan. Viralkan. Jangan takut. Jangan pernah takut. Viralkan. Anda bagikan live saya ini. Bagikan sebanyak-banyaknya. Viralkan. Saya Arya. Viralkan. Saya meminta viralkan. Saya memohon viralkan. Biar publik semuanya tahu. Agama sudah mulai dicemarkan, dihancurkan marwahnya. Muslim sedang diadu domba. Sekarang pondok pesantren yang betul-betul untuk NKRI, hubul waton minal iman, dihancurkan juga marwahnya. Kita nggak bisa diam. Viralkan saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang belum tahu jeluntrungannya, yang belum tahu ceritanya, Anda bisa searching di Google, Anda bisa searching di YouTube, sidang MSAT kasus Putra Kiai Jombang. Anda akan dapatkan informasi di situ. Aku berharap, aku mohon untuk saudara-saudaraku, demi bangsa Indonesia, demi Indonesia Raya, demi marwah Muslim, Islam, viralkan saudara-saudara. Biar didengar sampai Presiden. Biar didengar sampai Pak Mahfud MD. Biar pakar-pakar hukum di seluruh Indonesia biar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.